Selamat pagi. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 menyatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita menyatakan syukur kepada Tuhan Yesus atas kehidupan yang Dia berikan, dan dalam kerendahan hati kita meminta tuntunannya agar kehidupan hari ini berarti bagi sesama, dan di dalamnya nama Tuhan kita agungkan. Hari ini kita bersukacita bersama Bapak Ferdinand Senan Lendeng Sekwal 4, Saudari Katrin Patricia Putri Haumahu yang bertambah usia kelahiran hari ini, juga bersama Bapak Yudi Santoso dan Ibu Sri Suharweni Sekwal 4, dan Bapak Teresa Alvino Yuniar Cahyono dan Ibu Sinta Nirmala Sarisi Hombing Sekwal 6 yang Tuhan tambahkan setahun usia dalam perjalanan perkawinan mereka. Selamat bersukacita Ibu Bapak Saudara-saudari seiring usia kelahiran dan perkawinan yang Tuhan tambahkan hari ini. Saudara-saudara, mari tetap kita dukung dalam doa untuk ibu bapa, saudara-saudari yang ada dalam kelemahan tubuh dan menjalani perawatan di rumah dan di rumah sakit. Percayalah bahwa lawatan dan jamahan Tuhan terus berlaku bagi ibu bapa saudari sekalian, dan pemulihan pasti Dia berikan. Kekasih-kekasih Kristus, mari sehati menopang dalam doa untuk tiap karya layan yang dikerjakan oleh diaken dan penatua yang ada di Sekpel 1. Kita berdoa untuk penatua Elias Manuhutu, penatua Simon Tanamal, penatua Nyonya Everdina Tualing, penatua Nyonya Frederika Patinama, diaken William Tuhusula, diaken Nyonya Bruli Puturuhu, diaken Maksi Pinontoan, diaken Nyonya Emi Bode. Ada kekuatan, ada kesehatan, hikmat, akal budi dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi ibu bapa dalam mengerjakan tiap karya layan yang Tuhan Yesus embankan. Tuhan Yesus juga memberkati ibu bapa bersama keluarga terkasih. Kekasih-kekasih Kristus, topangan doa pun kita berikan kepada panitia pembangunan gedung gereja GPIB Shalom Sidoarjo yang Tuhan percayakan dan embankan tanggung jawab pelayanan dalam pembangunan rumah Tuhan. Ada kekuatan, ada kesehatan, hikmat, akal budi dan kebijaksanaan yang Tuhan hadirkan bagi Bapak Ibu dalam mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa agar tingkap-tingkap berkat Tuhan dibukakan sehingga berkatnya mengalir guna menunjang proses pembangunan gedung gereja milik Tuhan ini. Umat Tuhan, mari sehati di dalam doa sebelum membaca bagian firman-Nya. Tuhan Yesus, kami ingin membaca bagian firman-Mu di pagi hari ini. Ada kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun membimbing, sehingga kami menemukan pengertian yang baik dan benar. Dengan pemahaman yang baik dan benar, kami pun dimampukan untuk melakukan dalam hidup beriman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya 38 ayat 9 sampai 14 yang menyatakan, karangan Hizkia, Raja Yehuda, sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku.
Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka, seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku, Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja, seperti burung layang-layang. Demikianlah aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagi. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tulisan ini adalah kesaksian hidup dari Raja Hizkia. Bagaimana ia ada dalam kondisi yang sakit dan kemudian mengalami pemulihan. Semua karena anugerah Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan tidak akan berakhir sia-sia, karena selalu ada berkat yang merahmati kehidupan Hizkia dalam kondisi lemah sekalipun. Hizkia bersaksi tentang kuasa dan kasih-Nya. Bagaimana dengan kita? Tentu kita pun mengalami dan merasakan kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sudahkah kita bersaksi tentang hal itu di kehidupan kita? Sebagaimana Hizkia menuliskan kesaksiannya, kita pun dapat menuliskan kesaksian hidup kita bersama dengan Tuhan, agar orang lain dapat membacanya. Lebih daripada itu, kita juga bisa menggambarkan dalam lakon kehidupan kita, agar sekeliling tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan kasih dan kuasa-Nya yang besar. Ibu Bapa, kekasih-kekasih Kristus, mari kita bersaksi tentang Dia yang begitu mengasihi kita. Kita hadirkan diri ini sebagai saksi-saksi Tuhan yang hidup dalam tiap karya layan yang kita kerjakan di sepanjang hari ini. Selamat bersaksi tentang kasih dan kuasa-Nya yang besar. Sehati kita berdoa di pagi hari ini. Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan kuasa-Mu sungguh memberkati. Terima kasih karena ada banyak cerita kehidupan yang mewarnai keseharian hidup kami. Di dalamnya menyaksikan bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kami, menopang, membimbing, menatang, juga menuntun, agar hidup dan kehidupan yang Tuhan berikan kami jalani dan kami lalui seturut dengan kehendak-Mu, sehingga diri ini pun menjadi berkat bagi sekeliling. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Tuhan pakai kami agar kami hadir sebagai saksi-saksi-Mu di kehidupan dimanapun kami berada, teristimewa dalam kami mengerjakan setiap karya layan yang Tuhan embankan. Di dalamnya kami memuliakan nama Tuhan, dan juga di dalamnya kami hadir menceritakan kebaikan Tuhan bagi sekeliling. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami secara pribadi, keluarga, terlebih kami sebagai gereja Tuhan, dengan segala gumul yang ada di dalamnya. Tetapi kami percaya Engkau sang empunya pelayanan ini
tidak pernah tinggal diam, tidak pernah menutup mata dan telinga. Engkau beracara, Engkau berperkara, guna mendatangkan kebaikan bagi kami, umat-Mu yang mengasihi dan yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami yang berharap dan bersyukur di pagi hari ini. Dalam kasih Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi.